Shalom saudara, mari kita sambut firman Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari baru ini. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu ada bagi kami. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, silahkan membaca perikop bacaan Gema hari ini dari dua bagian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 16 dan Kisah Para Rasul pasal 5. Saya akan bacakan beberapa ayat saja dari dua bagian ini. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dari Kisah Rasul pasal 5, ayatnya yang ke-1 sampai ke-3 dan ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Saudara-saudara, kisah pasutri Ananias Safira ini pasti sangat mengagetkan jemaat dari gereja yang baru lahir di Yerusalem ini. Nah, dosa mereka itu apa, saudara? Tadi kita membacanya ya. Mereka itu menjual tanah miliknya, lalu menahan atau menyimpan sebagian, dan sebagian lagi dipersembahkan kepada gereja. Loh, masa yang seperti itu salah ya? Benar, itu salah saudara. Karena fakta lengkapnya seperti ini. Mereka itu menahan atau menyimpan sebagian, tetapi berlagak seolah-olah mempersembahkan seluruhnya kepada gereja. Dan ini adalah dosa kemunafikan, saudara. Ini pencitraan rohani. Ini kesalehan palsu. Mereka ingin dikenal sebagai pasangan yang dermawan atau murah hati. Tetapi caranya licik. Mereka pakai prinsip ekonomi, saudara. Modal seminimal mungkin, tapi ingin mendapat pujian semaksimal mungkin. Saudara, dengan kata lain, pasutri ini bukannya berusaha menjadi saleh, melainkan hanya ingin terlihat saleh. Mereka ke gereja memberi persembahan hanya karena senang terlihat saleh, tetapi tidak tertarik menjadi saleh. Nah, menurut Rasul Petrus dalam kisah ini, saudara, tindakan dan motivasi mereka itu disetir, didikte oleh iblis. Artinya, saudara, gereja yang baru lahir ini, yang masih bayi ini, sedang diserang oleh iblis, saudara. Nah, dalam konteks inilah kita bisa mengerti, bisa memahami ketika Allah itu perlu menghukum pasutri ini dengan keras, saudara. Yaitu dengan hukuman mati. Itu agar supaya orang tahu bahwa Allah itu tidak mentolerir dosa di dalam gerejanya. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa Allah sudah menghakimi, menghukum iblis itu sendiri, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dosa kemunafikan
atau kesalehan palsu seperti yang dilakukan Ananias Safira ini adalah dosa yang sangat halus, saudara. Artinya kalau saudara dan saya melakukannya, itu akan sulit ketahuan. Tetapi jangan merasa aman, saudara. Karena ada Roh Kudus di dalam gerejanya. Saudara, dalam kisah ini, Roh Kudus jugalah yang membuat Rasul Petrus itu bisa tahu kebohongan Ananias dan Safira ini. Itu memang bagian dari tugas atau peran Roh Kudus sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu. Yang kita baca di dalam Yohanes pasal 16 tadi. Yesus beritahu murid-murid salah satu atau tugas peran Roh Kudus adalah untuk menginsafkan dunia. Akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Nah, maksud Yesus di sini adalah salah satunya bahwa kesalahan atau dosa manusia di dunia ini pasti akan dibuktikan, akan disingkapkan, dan pasti akan dihukum kalau tidak bertobat. Termasuk dosa kemunafikan Ananias dan Safira ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita ini harus sangat hati-hati, waspada terhadap dosa ini, saudara-saudara. Kenapa? Pertama, karena kita ini hidup di tengah bangsa yang religius, saudara. Di tengah bangsa kita ini orang yang saleh, beragama, itu dipuji, dihormati. Jadi godaan untuk pencitraan rohani itu besar, saudara. Nah, alasan kedua, saudara, ini yang lebih mendasar, ya. Karena kita orang Kristen ini tidak seharusnya hidup dalam semangat agamawi, saudara. Kita harusnya hidup dalam semangat Injil. Nah, di dalam Injil itu kita tidak butuh lagi itu pencitraan rohani. Bahkan kita tidak butuh kesalehan sebenarnya untuk mendapat keselamatan Allah. Karena di dalam Injil, saudara, kesalehan atau bahkan keselamatan kita itu bukan pencapaian manusia, melainkan pemberian Allah semata. Amin, saudara. Nah, saudara, kiranya kisah tragis Ananias Safira ini menjadi peringatan bagi kita semua. Baik kita jemaat, aktivis gereja, termasuk para rohaniwan seperti saya ini. Ketika kita pergi ke gereja, beribadah, melayani, atau kita pergi mission trip atau melakukan aksi sosial ini itu, saudara, mari tanya hati kita, selidiki hati kita. Aku ini sedang senang terlihat saleh, ya, apalagi kalau kita mempostingnya di sosial media kita, saudara. Kita perlu bertanya, apakah aku ini sedang senang terlihat saleh, atau aku sungguh-sungguh sedang bertekun membangun hidup yang saleh. Mari minta Roh Kudus itu menginsafkan kita dari motivasi kita yang salah, saudara. Ya. Karena memang Dialah penolong kita untuk mengenali kebenaran yang sejati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk terus memandang pada salib Tuhan Yesus. Terus memandang pada keindahan Injil. Supaya hati, pikiran kami, tindakan kami tidak mudah disetir, didikte oleh iblis itu. Mampukan kami, gereja-Mu, jemaat-Mu, untuk bertekun membangun kesalehan yang sejati. Bukan untuk mendapatkan keselamatan-Mu, melainkan karena kasih-Mu, anugerah-Mu itu sudah lebih dulu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.